Shalom, welcome back to God's Word. Kali ini saya akan berkhotbah mengenai makanan dan minuman. Ya, di mana makan dan minum adalah sebuah kegiatan yang manusia atau makhluk hidup apapun juga lakukan supaya bisa menjaga kehidupannya. Kalau nggak gitu akan mengganggu atau mengancam kehidupannya. Dan kita akan bahas sama-sama mengapa kita butuh makan dan minum, utamanya dalam sisi keilahian, sisinya Tuhan. Kita akan baca sama-sama di Matius atau Matthew pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Jadi saya himbau Anda sekalian membaca full satu pasal supaya tahu konteksnya, lengkapnya, full makanan komplitnya gimana. Dan saya akan bacakan ayat yang 13 saja, yaitu adalah Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. Jadi kita akan berjaga-jaga sebab kita nggak tahu kapan dan waktunya. Jadi ini adalah nasihat untuk kita berjaga-jaga. Dengan apa? Memaintenance hidup kita dengan makan dan minum. Manusia itu bisa bertahan loh kalau misalnya minum doang. Tapi manusia nggak bisa bertahan kalau cuma makan doang tanpa minum. Jadi dalam sisinya Tuhan, dalam segi Alkitabiah, kita kan tahu kan semuanya bahwa yang namanya makanan adalah baca. Ya ini Bible. Jadi kita baca firman Tuhan, kita renungkan siang dan malam maknanya gimana, aplikatifnya gimana, bagaimana Tuhan menaungi melalui kita membaca Alkitab itu. Dan minum adalah puji penyembahan ya, seperti ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau Tuhan. Jadi dengan sebuah puji-pujian kita akan lebih kadang-kadang keinget, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mudah untuk mendatangkan Tuhan dengan pujian dibandingkan dengan baca Alkitab. Notabene kita semua itu malas makan. Jadi kalau mau makan sulit, selalu mintanya disuapin tiap minggu ya. Jadi kalau kita mau makan bingung, ini makanan apa sih, nggak paham, nggak enak. Jadi kalau misalnya kita mau berjaga-jaga, kita mesti bisa memaintain hidup kita semuanya. Anda dan saya kalau mau sehat, selain minum untuk hidup juga mesti makan yang bergizi supaya kehidupan tetap terjaga. Bagaimana kita mau tumbuh dan berkembang dan sehat kalau makanannya aja tidak bergizi, apalagi kalau nggak makan. Nah, begitu pula dengan Tuhan pun ketika Yesus ada di dunia ini sebagai manusia, dia juga butuh makan dan minum. Bahkan ketika dia puasa, habis itu coba iblis, ya nggak masalah gitu loh. Dia tetap fokus pada puasanya, dia tetap fokus pada imannya, melatih iman sebagai contoh buat kita semuanya. Bahwa Yesus pun butuh makan dan minum, apalagi kita yang manusia biasa bukan Tuhan. Kita pasti akan sangat butuh makan apalagi minum. Bagaimana dengan apa yang Anda makan dan minum? Apakah Anda udah cukup atau makanan itu malah nggak makan sama sekali? Kenapa sih kok begitu sulit baca Alkitab? Mungkin soalnya kita tidak punya namanya skala kepentingan ya. Kita nggak menganggap bahwa membaca Alkitab itu penting. Sama seperti tidak suka dengan latihan. Jadi kayak aku nggak latih tubuhku, kenapa? Nggak ada waktu, sibuk. Bukan masalah kamu nggak ada waktu sibuk, tapi kamu tidak memiliki skala kepentingan tuh hal itu. Jadi dalam 24 jam yakinlah, masa satu pasal aja nggak bisa, kan nggak mungkin. Istilahnya kalau latih tubuh, masa sih 10 menit, 30 menit nggak bisa dalam waktu 24 jam, kan mustahil gitu loh. Jadi kalau kita tahu bahwa itu kita butuhkan, itu semua penting, niscaya kita pasti akan lakukan itu. Bahkan kita akan lakuin itu dulu dibandingkan kepentingan yang lain yang tidak lebih penting dibandingkan hal itu. Nah kalau kita masih enggan-engganan, males-malesan, ya siapa lagi gitu loh. Teman atau siapapun penonton kita udah mencontohkan, tapi dalam segi contoh kita butuh untuk berusaha dalam segi individu. Kalau kita nyontoh doang tapi kita nggak ada motivasi dalam hati dan usaha dan tekad, tidak akan terbentuk suatu kebiasaan untuk makan dan minum dengan sehat ya.
Jadi banyak sekali yang lebih suka menyanyi, memuji Tuhan dibandingkan untuk baca Alkitab. Sangat-sangat langka kok menemukan yang suka baca Alkitab. Soalnya dianggap sebagai Alkitab ini adalah sebuah dongeng, nggak penting, padahal sebuah Alkitab itu adalah perkataan Tuhan, di mana kalau perkataan Tuhan pasti ada kuasanya. Bahkan Alkitab yang di handphone pun takutnya diubah-ubah. Jadi saya himbau untuk kita semua itu selalu sedia yang fisik. Soalnya yang fisik itu adalah sesuatu yang sudah kuno, tidak bisa diubah-ubah. Kita boleh di masa depan teknologi canggih, tetapi ada satu yang nggak boleh canggih, yaitu adalah Alkitab. Kalau bisa menggunakan buku, semakin jelek makin bagus, soalnya makin kelihatan dibaca. Kalau Alkitabnya bagus, bersih, ya nggak ada bangganya lah ya. Kamu sangka itu benda koleksi, enggak, itu adalah benda yang selalu kita ulik every day, every time. Kita ulik, wih kenapa bisa begini, bagaimana Tuhan bisa berkata-kata, mengapa Tuhan ada kayak gini Tuhan, singkapkan semua yang terselubung Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan saat ini juga bersamaku. Jadi ketika kita tahu bahwa Alkitab adalah penuntun, dia adalah pelita, kenapa demikian? Sebab Alkitab adalah perkataan Tuhan. Ketika kita sukanya baca Alkitab, kita sukanya dekat dengan Tuhan. Ketika kita suka dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan kasih tuntunan. Ketika ada gelap, nggak tahu jalan, pelita itu menyala dan menuntun kita ke tempat yang aman. Bagaimana kita tahu bahwa depan itu bukan cemplungan, depan bukan menyalakakan, depan bukan sesuatu yang akan membuat kita minus. Tapi depan itu adalah sesuatu yang akan membuat kita kuat, semakin hebat di dalam Tuhan, bermegah dalam Tuhan, gak apa-apa, gak boleh sombong tapinya ya. Bermegah dalam Tuhan itu adalah bermegah dalam kelemahan. Di batas kelemahanku lah, aku akan bermegah sehingga Tuhan akan menyatakan kuasanya. Jadi ketika kita berusaha untuk membaca Alkitab, awalnya nggak paham, berusaha makan aja awalnya, apa nih nggak enak, dikunyah susah, it's okay, lama-kelamaan, dengan waktu, dengan diilhami oleh Roh Kudus, lama-kelamaan itu akan disingkapkan. Jadi engkau akan lebih mengerti bagaimana, oh ini maknanya seperti ini, bagaimana Tuhan seperti ini. Setelah engkau jadi seperti itu, engkau akan melihat bahwa segala yang ada di buku ini, itu semuanya mengenai Jesus. Mulai awal hingga akhirnya, kejadian hingga wahyu, itu semua selalu ada Yesus di dalamnya. Selalu kayak, wih ada Yesus, ini Yesus. Gak ada yang lain, hanya Yesus. You see, kau akan lihat ketika engkau ada di tahap seperti itu. Ketika menjadi bayi gak tahu apa-apa. Dia hanya memakan apa yang lunak, dia hanya memakan apa yang kelihatan enak, manis. Tetapi ketika kita tumbuh menjadi dewasa, kita memulai dengan memakan yang bergizi yang nggak enak. Kalau kata anak-anak fitnessan, biasanya yang nggak enak sehat biasanya. Makanya kan dia nggak makan semacam makanan yang minyak dan lain-lain supaya badannya bagus, soalnya sehat. Dan makan salad dan makan apa, pokoknya sesuatu yang betul-betul dia konsumsi untuk membuat tubuhnya itu optimal, apalagi kinerja latihannya menjadi optimal dalam tubuh hasilnya. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Pentingkah makan dan minum? Kalau Anda saat ini juga memikirkan bahwa makanan nggak penting, oh Anda salah. Kalau gitu Anda nggak usah makan, udah. Ya kan? Anda bilang nggak penting baca Alkitab, nggak usah makan. Coba nggak usah makan. Kalau sampai Anda ngeluh nggak usah makan, wih aneh sih. Katanya nggak penting makanan itu. Jadi ketika kita tahu bahwa makanan dan minuman penting, tapi lebih penting minuman. Soalnya minuman itu menjaga kelangsungan hidup. Tapi kalau makanan itu penunjang hidup, beda lagi. Kalau misalnya kita fokus ke makanan, kita juga akan dapat minuman. Soalnya biasanya pada suka minum dibandingkan makan gitu. Nah, bagaimana kehidupan Anda nih saat itu gimana? Bolong-bolong gak? Konsistensi dalam saat teduh, makan makanan Alkitab, baca mulu, ngerti gak ngerti, paham gak paham, berguna maupun gak berguna. Meskipun Alkitab pasti akan berguna, meskipun Anda tidak memahami itu gunanya apa, pasti ada gunanya.
cuman itu keluputan. Jadi Anda nggak tahu, oh ini fungsinya seperti ini, oh ini gunanya seperti ini. Nah itu Anda nggak tahu, tapi pasti ada gunanya tanpa Anda pahamin gunanya apa. Sama seperti Anda punya suatu benda, misal nih Anda masih kecil, Anda memiliki suatu benda namanya kunci kecil gitu ya. Anda nggak tahu kan gunanya apa, gunanya buat buka sesuatu, buka pintu atau buka apa kek. Tapi ketika Anda tahu nanti gunanya apa, Anda akan melihat bahwa kunci itu memiliki nilai. Jadi kayak kunci pintu, misalnya kunci pintu apa gitu, di dalam tempat itu ada emas atau ada apalah. Anda jaga-jaga supaya nggak ada kemalingan. Nah, kunci itu adalah kunci komponen yang penting gitu loh. Kalau Anda lupa kuncinya, Anda nggak bisa masuk. Nah, saat ini Anda itu baca Alkitab itu penting, cuman mungkin Anda nggak tahu gunanya apa. Nanti Anda akan tahu. Jadi ya saya himbau untuk kita semua semakin taat baca Alkitab, bukan soalnya kita takut untuk dihukum, tapi kita menghormati, kita takut akan Tuhan, kita kangen akan Tuhan. Ada feel yang dimana aku kangen. I miss you Jesus. Jadi ya semakin kangen semakin bisa untuk pengen lebih dekat lagi menjangkau hati Tuhan. Ya, jadi sekilas dulu mengenai khotbahnya, pasti akan sangat-sangat memberkati sekali buat Anda. Tetapi khotbah ini sama sekali tidak famous ya, tidak terkenal, sebab ini adalah mengenai penempaan iman. Penempaan gimana kita bisa satu step lebih dekat dengan Yesus. Sangat-sangat beda sekali dengan khotbah mengenai keuangan dan lain-lain. So, saya akan berdoa setelah ini, saya akan doa untuk Anda semuanya. Ya Tuhan, hamba berdoa Tuhan Yesus Tuhan buat anak-anak-Mu yang hingga saat ini masih menonton Tuhan. Hamba minta Tuhan Yesus, Engkau bukakan Tuhan Yesus sebuah mindset di mana makanan juga penting. Apalagi minuman juga, apalagi yang keduanya. Saat ini juga mulailah timbul dalam hatimu suatu kekangenan seperti engkau kangen pada pasanganmu, yaitu adalah Tuhan Yesus. Saat ini juga engkau akan semakin cinta, semakin kangen di dalam nama Yesus. Buang segala kepahitan, buang segala dendam, buang segala dengki. Saat ini juga pekerjaan iblis engkau pergi dalam nama Yesus. Jangan kembali lagi. Aku nggak mau engkau kembali lagi kepada anak-anak Tuhan. Saat ini juga Tuhan, aku minta Tuhan Yesus Tuhan, Engkau kembalikan anak-anak-Mu lebih lagi dekat, seperti si bungsu kembali pada ayahnya. Demikianlah Anda semua kembali kepada Tuhan. Now in Jesus name, thank you Tuhan, thank you Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, jadi betul-betul sangat singkat, padat dan jelas, dan pastinya akan sangat memberkati sekali, di mana makanan dan minuman tidak bisa dipisahkan. Salah satu bisa sih diakses, minuman doang, tetapi apakah itu komplit? No. Apakah itu sehat? Enggak. Lebih baik 4 sehat 5 sempurna. So, sekilas dulu mengenai videonya, kita ketemu next episode. God bless you dan bye-bye.